Ini adalah pembahasan lanjutan dari anime Tensei Shitara Slime Data Ken berdasarkan LN Volume 7 Part 2. Jadi bisa dibilang ini adalah spoiler. Kalau kalian tidak ingin di-spoiler, kalian boleh skip video ini. Dan kalau kalian belum menonton part satunya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Gas, langsung aja ke videonya. Razen pun menenangkan suasana. Razen mengatakan ketika Veldora memihak Tempest sudah tidak ada cara lagi bagi Farmus untuk bisa menang. Dan akhirnya Razen Reihin dan raja mereka semua ditangkap oleh Rimuru. Nah, untungnya ada Yumu yang bernegosiasi dengan Rimuru dan Yumu membebaskan mereka. Razen juga bercerita alasan kenapa raja menjadi gumpalan daging. Alasannya karena raja terkena kutukan dari perang yang terjadi. Dan Yumu sekarang membawa ramuan yang bisa menyembuhkan kondisi raja. Para bangsawan yang sudah ada di pihak Tempest pun mereka mulai menyesuaikan cerita, dan membuat semuanya terlihat semakin logis. Karena di Tempest terdapat Veldora, mayoritas bangsawan memutuskan untuk tidak bermusuhan dengan Tempest dan mereka juga bilang kalau kemungkinan mereka akan bekerja sama dengan Tempest. Tidak selang lama Diablo pun memperkenalkan dirinya. Diablo senang dengan keputusan dari para bangsawan. Diablo mengatakan bahwa dia akan menyembuhkan kondisi raja. Beberapa orang kuat merasakan teror yang mengerikan dari keberadaan Diablo. Diablo pun menuangkan ramuan ke raja, dan raja pun pulih kembali. Sebenarnya ramuan itu hanya akal-akalan dari Diablo saja. Sebenarnya Diablo memakai kekuatannya untuk menyembuhkan raja. Semua orang kaget dengan yang telah terjadi. Sebelumnya para bangsawan telah menyewa beberapa orang untuk menyembuhkan raja, tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka semua tertarik dengan ramuan dari Diablo. Diablo pun jelasin kalau itu adalah full potions. Diablo bilang kalau potion itu hanya milik negara Tempest. Tapi Tempest akan berbagi ke negara yang telah beraliansi dengan Tempest. Raja berterima kasih kepada Diablo dan dia mengakui negara Tempest. Diablo bilang kalau Rimuru mau mengadakan perjanjian damai dengan negara Farmus. Tetapi sebelum itu Farmus harus memilih salah satu dari apa yang telah tertulis dalam surat Rimuru. Sebenarnya surat itu adalah buatan dari Diablo. Tetapi dibuat seolah-olah tulisan Rimuru. Isi suratnya yaitu Farmus cuma memiliki 3 pilihan. Pilihan pertama, raja harus mundur dan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi, karena memulai perang tanpa diskusi. Pilihan kedua, Farmus menjadi negara bawahan dari Tempest. Dan yang ketiga, peperangan akan berlanjut. Diablo bilang kalau Farmus cuma diberikan waktu seminggu untuk memutuskan semuanya. Mayoritas meminta waktunya untuk diperpanjang, tapi Diablo menolak. Diablo hilang jika dalam waktu 1 minggu tidak ada jawaban. Maka pilihan Farmus akan jatuh pada nomor 3 dan perang pun akan berlanjut. Setelah itu Diablo pun pergi. Negara Farmus pun mengadakan rapat. Mereka rapat tentang keputusan apa yang akan dipilih oleh Farmus. Setelah dipikirkan dengan matang, raja bilang kalau dia ingin menjadi negara dari bawahan dari Tempest. Raja meminta maaf atas keputusan yang gegabah untuk menyerang Tempest. Tetapi bagi raja, menjadi negara bawahan Tempest akan membuat rakyatnya aman dan bahagia. Karena raja sudah melihat bukti kalau Tempest adalah negara yang sangat luar biasa. Semua orang di ruangan kaget ketika raja meminta maaf dan memikirkan rakyatnya. Padahal biasanya raja selalu memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Rimuru terus mendengar cerita Diablo ketika ada di Famos. Diablo menjelaskan semua rencana yang sudah dibuat, yang intinya Diablo membuat rencana penaklukan Famrus menjadi lebih efisien dan lebih baik. Bahkan kalau perang terjadi saat ini, Diablo sudah menutup celah supaya bangsawan Farmus tidak bisa beraliansi dengan Brumun, kerajaan Dwarf ataupun negara lain. Diablo juga akan turun tangan jika kondisinya tidak sesuai dengan harapannya. Rimuru menyerahkan tugas penaklukan Farmus kepada Diablo. Tidak setelah itu datanglah Haruna yang membawa makanan. Veldora dari tadi cuma diam dan baca manga. Ketika datang makanan dia sangat antusias. Hai, mereka pun mengobrol.
Rimuru tidak ngangka kalau Diablo bisa dengan cepat kembali ke Tempest. Bahkan ketika Rimuru masih ada Walpurgis, Diablo bilang, sebenarnya ia masih harus melakukan beberapa hal di Farmus. Tapi ketika Veldora meminta untuk menjaga Tempest, maka Diablo pun pulang ke Tempest. Tidak lama Veldora pun terlihat seperti ingin kabur. Ternyata Veldora telah mengganggu tugas Diablo. Dan Veldora meninggalkan tugasnya untuk datang ke Walpurgis hanya demi lanjutan manga. Beberapa hari kemudian, negara Famus mengadakan rapat yang besar dengan semua para bangsawan dan para pejabat lainnya. Raja menjelaskan semua yang terjadi. Banyak bangsawan yang menolak untuk membayar sejumlah uang yang banyak Tempest. Para bangsawan lebih memilih untuk berperang. Mereka tidak percaya dengan para monster. Walaupun mereka tahu kalau ada Veldora di Tempest, mereka yakin kalau mereka bisa menang, dan bahkan mereka yakin kalau Hinata dan Gereja Barat akan bergerak. Mereka yakin bahwa mereka mampu memusnahkan para monster. Dalam hatinya Raja mewajarkan tindakan bangsawan. Para bangsawan tidak pernah terlibat dalam pembantaian. Makanya mereka tidak tahu betapa mengerikannya pembantaian. Tidak lama saudara dari raja yang bernama Edward datang. Ia memaksa kalau raja harus bertanggung jawab dan melanjutkan peperangan. Raja mengatakan bahwa perang mustahil dimenangkan karena adanya Veldora. Raja bilang kalau dia sangat peduli dengan negara. Makanya ada sekarang memutuskan untuk mundur dan membayar uang ke Tempest agar Farmus dan Tempest bisa berdamai. Tidak lama ada salah satu menteri memberikan surat yang isinya bahwa Brumun dan Dwarf akan mengikuti keputusan Tempest dan tidak pernah setuju dengan tindakan Farnus yang memutuskan perang secara sepihak. Para bangsawan hanya terdiam. Kalau hanya Brumun mereka tidak ada masalah, karena Brumun adalah negara kecil. Tapi jika Dwarf ikut terlibat mereka hanya bisa terdiam. Mereka semua tahu betapa kuatnya negara Dwarf. Di tengah keputusasaan para bangsawan datanglah harapan. Kalau kalian suka dengan video Mimin jangan lupa subscribe, like and share ya biar Mimin semakin semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan Mimin mohon maaf. Terima kasih dan see you.